Okay, my friends, today we will be talking about the biblical application on speaking in tongues. Malam hari ini kita akan mentelusuri sesuai dengan Alkitab apa sih berbahasa lidah atau berbahasa roh. My friends, have you ever wondered why many charismatic, evangelical, and Pentecostal churches try so hard to desperately recreate the upper room experience? Saudara pernah bertanya-tanya kenapa banyak sekali gereja-gereja ya terutama karismatik, injili atau pantekosta berusaha keras untuk menciptakan kembali pengalaman ruang atas di zaman perjanjian baru. Whenever you visit such churches, or if you attend one of these churches, you will realize the pastor will always say, for the next 10 minutes, I want everyone to break out in tongues. Kalau saudara yang pernah menghadiri gereja-gereja sedemikian, saudara akan melihat sebelum ibadah mereka dimulai, mereka akan disuruh, oke, ayo sama-sama kita 10 menit, yuk berbahasa roh terlebih dahulu. And suddenly everybody just break out in tongues, la 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 gara bara gara, and it is out of control. Dan tiba-tiba engkau akan melihat sekumpulan seluruh jemaat terus seperti yang tadi itu bersuara seperti ini, dan tetapi kadang-kadang nggak ada yang ngerti apa yang mereka lakukan ya. And from there the pastor continue to say, let us continue to speak in tongues to usher in the presence of the Holy Spirit. Terus setelah itu saudara akan mendengar pendeta akan ngomong seperti ini, ayo mari kita ya masuk di hadirat Tuhan dengan berbahasa lidah. And then the whole church continue to speak in tongues even louder. Dan seluruh gereja saudara akan mendengar mereka akan berbahasa roh lebih kencang lagi. Many of us will wonder, is that biblical? Nah, ada beberapa pertanyaan ya. Ada beberapa orang yang bingung dan sering kali kita ditanyakin, oke, kayak begini apakah benar, apakah sesuai dengan Alkitab? There will also be people who think that, yeah, it's very good because we are ushering the Holy Spirit. Ya, ada juga yang berkata, iya ini adalah suatu hal yang sangat baik sebab kita sedang membawa hadirat Roh Kudus untuk masuk di ibadah itu. So tonight, let us humble our hearts and learn the truth according to Acts chapter 2, reading from verse 1 to verse 15. Ayo sama-sama malam hari ini kita rendahkan setiap hati kami dan kita belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Acts chapter 2. We start from verse 1 to verse 4. And when the day of Pentecost had fully come, they were all assembled together in one place. When suddenly there came a sound from heaven like the rushing of a violent tempest blast, and it filled the whole house in which they were sitting. And there appeared to them tongues resembling fire, which were separated and distributed, and which settled on each one of them. And they were all filled, diffused throughout their souls with the Holy Spirit, and began to speak in other different foreign languages or tongues, as the Spirit kept giving them clear and loud expression in each tongue in appropriate words. Kita akan belajar menurut Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 15, tetapi sekarang kita mau baca dulu Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Dan ketika hari Pentakosta telah datang sepenuhnya, mereka semua berkumpul di satu tempat. Ketika tiba-tiba terdengar suara dari surga seperti deru angin badai yang dahsyat, dan itu memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Dan tampak bagi mereka lidah-lidah yang menyerupai api yang dipisahkan dan didistribusikan dan yang menetap pada masing-masing dari mereka. Dan mereka semua dipenuhi, disebarkan ke seluruh jiwa mereka dengan Roh Kudus. Dan mulai berbicara dalam bahasa lain, bahasa yang berbeda, bahasa yang asing, bahasa roh. Karena roh terus memberi mereka ekspresi yang jelas dan nyaring dalam setiap bahasa dengan kata-kata yang tepat.
Okay, my friends, let us now just make a very simple comparison. Ayo ya, kita membuat suatu perbandingan. Back in the day in the upper room, this is how it happened. Nah, waktu di zaman perjanjian baru di ruang atas, ini yang terjadi, saudara. They did not start praying in tongues to usher in the Holy Spirit. Nah, di situ tidak dimulai dengan berbahasa lidah untuk mengundang hadirat Roh Kudus, ya. It was the Holy Spirit that made himself noticed and came in such a manner where everyone knows that the power of the Holy Spirit descended upon them. Tetapi kuasa Roh Kudus sendiri yang mengalir dan datang dan yang masuk dan menyatakan dirinya begitu dahsyat dan menuntun setiap orang. It is when the Holy Spirit filled them with the power, only then were they able to start speaking in tongues. Jadi ya, ini mereka itu di zaman itu dipenuhi oleh Roh Kudus, oleh karena itu mereka mulai berbahasa lidah, berbahasa roh ya. But in today's context, what happens in the churches is this. Tetapi di zaman now, apa yang terjadi di gereja seperti ini? Many people are told to just break out in tongues at will. Banyak sekali orang diminta kapan jam saja bisa langsung berbahasa lidah. The purpose is to usher in the Holy Spirit. Tujuannya adalah untuk mengundang hadirat Roh Kudus untuk hadir di ibadah itu. Do you see now the difference between man's way and God's way? Nah, saudara mulai bisa melihat ya perbedaan di antara cara manusia dengan cara yang diajarkan oleh firman Tuhan. And also when we read this portion of scripture very carefully, we realize that tongues, according to the scripture, is a language. Nah, kebenaran yang kedua yang bisa kita pelajari dari firman ini dikatakan lidah ya atau berbahasa roh ya. Di sini sesuai dengan firman Tuhan adalah suatu bahasa. When you understand what a foreign language means, this is what the Bible is saying. It can be understood by the hearers when spoken. So it is not gibberish. Jadi lidah menurut kitab suci ya, bahasa lidah itu menurut Alkitab saudara dan saya adalah suatu bahasa. Artinya apa sih? Kalau udah menjadi suatu bahasa adalah yang dapat dipahami oleh pendengarnya ketika diucapkan. Jadi bukan cuma sekedar gabungan kata-kata sembarangan ya. So from here we understand that it is not like we can suddenly just break out in tongues in unknown language that is not being able to be translated or interpreted. Jadi dari ayat ini kita bisa belajar sebetulnya bahasa lidah itu bukan sekedar kalimat-kalimat yang dikeluarkan inilah tanpa artinya. So even when you read in Mark chapter 16 verse 17, it says, "These miraculous signs will accompany those who believe. They will cast out demons in my name, and they will speak in new languages." Ayo sama-sama kita bahas lebih dalam lagi. Markus pasal 16 ayat 17 firman Tuhan berkata, nah tanda-tanda ajaib ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku dan mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru. So we know and confirm again in scripture that it is not just breaking out into tongues at will like Kirya Shanda, Kuralaba, Kuralaba. Jadi dari sini kita mendapat, ini ya konfirmasi sekali lagi ya, ini adalah bentuknya adalah bahasa, bukan kata-kata yang seperti tadi. It must be a known language. Adalah suatu bahasa yang dikenal. And also when we read this portion of scripture, we know tongues
is a gift that is given to us by the power of the Holy Spirit. Jadi dari firman tadi yang sudah kita baca, kita juga tahu satu kenyataan. Bahasa roh atau bahasa lidah itu adalah karunia yang diberikan kepada kita oleh kuasa Roh Kudus. So what the Bible is telling us very clearly is it cannot be bought with money, it cannot be taught to us by a specialist or transferred to us by the laying of hands from all these false prophets and counterfeit apostles. Jadi, saudara harus mengerti ya, sesuai dengan firman Tuhan, cara Tuhan ya, lidah itu dikaruniakan, diberikan kepada kita langsung dari Roh Kudus. Itu tidak dapat dibeli, tidak dapat diajarkan, tidak dapat ditransfer, tidak bisa dengan cara numpang tangan oleh nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu yang berkata aku tumpang tangan, engkau langsung bisa berbahasa lidah. Kalau yang asli tidak akan begitu. When the scripture clearly records, each tongue was given to the people according to the Holy Spirit. It wasn't at will. Nah, jadi firman Tuhan yang sudah saudara baca tadi ya, dikonfirmasi sebagai satu catatan, setiap lidah yang diberikan kepada orang-orang menurut Roh Kudus diucapkan dengan jelas dengan kata-kata yang tepat. Oke, jadi kita mau konfirmasi sekali lagi ya, ini adalah kata-kata bahasa-bahasa, bukan kalimat tidak karuan. And when you listen to the scripture carefully, you know that it was spoken and it was spoken clearly, meaning to say it was not like suddenly you just say kuralaba, 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 and you keep repeating galaba, 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 galaba. It's not like that. Jadi saudara bisa melihat ya, sesuai dengan firman Tuhan, ini adalah suatu bahasa, bukan sekedar kalimat yang saudara ulang seperti tadi. It is not a repetition of the same word. Ini bukanlah ini yang diulang-ulangin, kata yang diulang-ulangin lagi ya. It was clearly spoken and in appropriate words. Dikonfirmasi lagi, bukan kalimat tidak karuan tetapi bahasa. So we know that it was a fluent language. Nah, dari semua yang saudara tadi baca, saudara bisa mengambil kesimpulan, ingat, bahasa, bukan kata-kata. So it is not just simply repeating the words again and again and again that sounds like gibberish. Ya, jadi sekali lagi bukan kalimat yang sama, diulangin seperti suatu hal yang tidak karuan begitu. In Acts chapter 2, we read from verse 5 to verse 11, the Bible says, "Now there were then residing in Jerusalem Jews, devout and God-fearing men from every country under heaven. And when this sound was heard, the multitude came together and they were astonished and bewildered because each one heard them," which means the apostles, "speaking in his own particular dialect. And they were beside themselves with amazement, saying, 'Are not all these who are talking Galileans? Then how is it that we hear each of us in our own particular dialect, to which we were born? Parthians and Medes and Elamites and inhabitants of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and the province of Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt and the parts of Libya about Cyrene, and the transient residents from Rome, both Jews and the proselytes to Judaism from other religions, Cretans and Arabians too. We all hear them speaking in our own native tongues and telling of the mighty works of God." Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 5 sampai 11. Pada waktu itu, orang-orang Yahudi yang bertempat tinggal di Yerusalem, orang-orang yang saleh dan takut akan Tuhan dari setiap negeri di bawah langit. Dan ketika suara itu terdengar, orang banyak berkumpul dan mereka heran dan bingung karena masing-masing mendengar mereka itu siapa? Yaitu para rasul.
berbicara dalam dialek khusus sendiri, dialek ya, ini ya. Dan mereka terheran-heran dengan berkata, bukankah semua yang berbicara ini adalah orang Galilea? Lalu bagaimana kita bisa mendengar masing-masing dari kita dalam dialek khusus kita sendiri di mana kita dilahirkan? Parsia, Media, Elam dan penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan provinsi Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir dan bagian-bagian Libya di sekitar Kiren dan penduduk sementara dari Roma, baik Yahudi maupun proselit. Proselit itu adalah untuk Yudaism dari agama lain ya. Orang Kreta dan juga orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa ibu kita sendiri dan menceritakan karya Tuhan yang agung. So my friends, it's very important for us to understand as we read scripture. The assembly of men from every country under heaven means they were from different parts of the world but somehow gathered there together. Jadi lihat ya saudara ya, sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca ini. Kumpulan orang-orang dari setiap negara di bawah langit. Oke, ini dikatakan ya ada suatu perkumpulan dari semua orang dari berbagai negara. So we know that they did not pre-arrange to gather there. Nah, yang pertama yang kita pelajari adalah itu adalah suatu perjumpaan ilahi ya yang terjadi karena diatur oleh Tuhan. But somehow they were all brought together like as if they were attending a UN conference. Ya, mereka itu ibaratnya ya berkumpul di situ seperti pertemuan bangsa-bangsa PBB gitu ya. So many will think, is it just a coincidence or is it God that arranged everything in such Jadi a way? waktu itu mereka juga sebetulnya agak bingung ya. Ini kenapa ya kok tiba-tiba kita semua bisa bergabung di sini ya? Apakah ini beneran Tuhan yang ngatur? We realize this is an event that cannot be recreated by man because this is orchestrated by God. Jadi pada saat itu mereka mulai menyadari ya, peristiwa ini adalah peristiwa yang diciptakan ya, yang diciptakan oleh Tuhan yang tidak bisa digerakin oleh manusia. So have you ever wondered why all these Pentecostal, charismatic, and evangelical churches, they want to continue to make people speak in tongues publicly to show people that the Holy Spirit is there? Saudara pernah berpikir nggak kenapa sih ya ibaratnya yang karismatik atau pentakosta atau yang injilin itu selalu mau menciptakan kembali suasana semacam ini untuk membuktikan hadirat Roh Kudus bersama dengan mereka. As we read in scripture, we can tell the distinct difference between what happened on that day in the upper room versus what is happening today in all these churches. Sebab saudara belajari ya, seperti yang tadi yang di depan beberapa ayat yang sudah kita tayangkan, saudara akan melihat beda sekali di zaman itu dengan di zaman sekarang yang dipraktekkan di gereja yang saudara lihat sendiri. We know when they spoke in tongues, it was a foreign language or a dialect that can be clearly understood. Jadi bahasa lidah di zaman itu adalah suatu bahasa atau dialek asing yang dapat dipahami dengan jelas. Dan ini bukan kata-kata tidak karuan yang orang tidak mengerti sama sekali. So we know it is not gibberish because it is a known language. It cannot be the person just speaking galaba 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 for 10 minutes. Jadi kata-kata yang diucapkan itu memiliki tujuan tertentu, bukan seperti yang tadi diekspresikan itu selama 10 menit diulangin kata-kata ini dan padahal tidak ada yang mengerti dan kita pun sendiri tidak mengerti. So when you hear a person who proclaim to be speaking in tongues and he is saying
he is not speaking in tongues. Jadi kalau saudara mendengar orang melakukan seperti yang tadi ini ya diekspresikan, sebetulnya itu bukan sedang berbicara dengan bahasa roh. Because the Bible clearly states that the words that were spoken on that day by the apostles had a specific purpose. Sebab saudara udah melihat kebenaran firman Tuhan yang ditayangkan tadi ya, yang dikeluarkan adalah kata-kata bahasa asing dan dialek yang sewaktu dikeluarkan memiliki tujuan agar orang-orang yang di negara lain yang tidak tahu bahasa mereka mengerti apa yang mereka ucapkan. Tujuannya cuma satu, menceritakan karya-karya besar Tuhan agar orang-orang yang dengan bahasa beda mengenal Tuhan. On that day, when the apostles were speaking in foreign language, the dialects, that is a known language, this is what they were saying. They are talking about the mighty works of God. Dengar sekali lagi ya saudara, sewaktu itu, sewaktu para rasul berbahasa lidah, mereka sedang berbahasa dialek orang lain di negara lain dan mereka sedang menceritakan kesaksian-kesaksian tentang Tuhan. So I assure you, they must be saying something like, God is awesome. God is the creator of heaven and earth. God is mighty. Jadi yang pasti itu yang dikeluarin bukan sekedar 1-2 kata yang diulangin 2 jam atau 10 menit, tetapi yang dikeluarin adalah suatu dialek, contoh-contoh ya, Tuhan begitu luar biasa, Tuhan adalah pencipta langit dan bumi, dan Tuhan dahsyat. Itu loh kata-kata yang diucapkan para rasul waktu itu. And when they were saying these words, all those that heard them speaking, they heard it in their own dialect. Nah, sewaktu para rasul itu berbahasa lidah, orang-orang lain yang berdatang dari negara-negara lain, sewaktu mereka mendengar, mereka ngerti. Karena yang mereka dengar itu adalah bahasa mereka sendiri, dialek mereka sendiri. So today when you hear somebody speaking in tongues, galaba laba 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 galaba galaba kura laba, you must be asking yourself, what has a turtle and a spider got to do with God? Jadi saudara ya, kalau hari ini saudara mendengar orang berbahasa lidah seperti ini, kuralaba, kuralaba, kura-kura laba-laba, kura-kura laba-laba, saudara pernah mikir enggak? Ini kura-kura sama laba-laba, apa sih hubungannya dengan Tuhanmu? Does the turtle and the spider speak of the mighty works of God? Apakah kura-kuramu, laba-labamu menyatakan karya besar Tuhanmu? And then when you hear people speak in tongues, pa 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 la 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 la, is that speaking in tongues? Nah, sewaktu saudara melihat orang berbahasa lidah aneh seperti ini, kayak begitu, apakah itu berbahasa roh? When the person goes pa 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 pa, it sounds like a motorboat. Ya, itulah papa begitu, seperti itu loh, motor yang mau dihidupin nggak bisa dihidupin. How is that telling of the great and mighty works of God? Cara begini tujuannya untuk apa dan gimana cara seperti ini menceritakan karya-karya besar Tuhan. So when a person is speaking in tongues, you know it is a fluent language, spoken in a foreign language, and it is glorifying God. Dan saudara, bahasa roh itu ingat adalah bahasa, bukan kata-kata, dan memiliki tujuan tertentu, dan tujuannya adalah memuliakan Tuhan. But many people today, they like to speak in unknown tongues so that they will look more spiritual and to show everyone, you see, I'm spirit-filled. That's why I can speak in gibberish. Tetapi sekarang bahasa roh dipakai untuk seseorang membuktikan dirinya sendiri dipenuhi oleh Roh Kudus, makanya mereka bisa berbahasa roh dan mereka mengeluarkan kalimat-kalimat kata-kata yang tidak karuan. So how do you tell when it's counterfeit tongues? Nah, caranya saudara bisa tahu, gimana sih saudara bisa tahu yang asli dan yang palsu, KW? It is when you know, number one, it cannot be translated or interpreted. Nah, yang pertama, kalau itu tidak bisa diterjemahkan. And you know that tongues are not spoken in repetition.
Dan saudara tahu bahasa roh itu bukan kata-kata yang diulang-ulang terus. Itu adalah bahasa Yeah. ya saudara ya. The same word spoken in repetition again and again. Bukan kata, satu kata, dua kata, tiga kata yang diulang terus. Bukan begitu. And you know it is counterfeit when it does not glorify God and talk about the mighty works of God. Dan saudara akan tahu bahasa roh itu KW jikalau itu diucapkan tanpa memuliakan karya besar Tuhan. Now let us move on to Acts chapter 2, reading from verse 12 Ayo, to verse 15. kita telusuri lebih dalam lagi. Saudara bisa catat ya, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 12 sampai 15. And all were beside themselves with amazement and were puzzled and bewildered, saying one to another, "What can this mean?" But others made a joke of it and derisively said, "They are simply drunk and full of sweet, intoxicating wine." But Peter, standing with the 11, raised his voice and addressed them, "You Jews and all the residents of Jerusalem, let this be explained to you so that you will know and understand. Listen closely to what I have to say, for these men are not drunk, as you imagine, for it is only the 3rd hour, which is about 9 a.m. of the day." Ayo sama-sama kita lihat Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 12 sampai 15. Dan semua orang tercengang dan bingung, berkata satu sama lain, "Apa artinya ini?" Tetapi yang lain membuat lelucon tentang hal itu dan dengan mengejek berkata, mereka hanya mabuk dan penuh dengan anggur manis. Tetapi Petrus berdiri bersama 11 orang, mengangkat suaranya dan berbicara kepada mereka, "Hai orang-orang Yahudi dan semua penduduk Yerusalem, biarlah dijelaskan ini kepadamu sehingga kamu akan tahu dan mengerti. Dengarkan baik-baik apa yang saya katakan, karena orang-orang ini tidak mabuk seperti yang Anda bayangkan, karena ini hanya jam ketiga, itu kira-kira pukul 9 pagi. So it is important for all of us to understand here that Peter immediately addressed the crowd of people gathered there on that day to first explain and to make sure they had all a very clear understanding of what is going on. Jadi penting sekali ya, saudara ngerti ya. Pada saat itu, Peter segera berbicara kepada kerumunan orang yang berkumpul di sana pada hari itu untuk menjelaskan terlebih dahulu dan memastikan mereka semua memiliki pemahaman yang jelas ya tentang apa yang baru saja terjadi agar tidak membingungkan orang-orang di sana. Jadi saudara, dari sini saudara belajar baik-baik, tidak ada istilah mabuk dalam roh. So as you can see here, Peter is trying to make sure they are not confused and to assure them there is no such thing as being drunk in the Spirit. Jadi sekali lagi saudara, enggak ada istilah lagi mabuk dalam roh ya. Also, after this event that is known to many Christians today as the upper room experience, when this became known to the Christian community back then, the apostles, meaning those that are officially appointed by Jesus, made sure as more and more Christians among them are filled with the Holy Spirit and being able to speak in known tongues, there must be a system in place to test the Spirit. Nah, setelah peristiwa yang dikenal oleh banyak orang Kristen ya, saudara, sebagai pengalaman ruang atas, yang dikenal di komunitas Kristen saat itu. Para rasul itu juga secara resmi diangkat oleh Yesus. Mereka memastikan bahwa lebih banyak orang Kristen di antara mereka dipenuhi oleh Roh Kudus ya, karena memang itu penting, dipenuhi oleh Roh Kudus dan mampu berbicara dalam bahasa-bahasa yang dikenal. Tetapi harus ada sistem, harus ada aturan. So this is the wisdom and the discernment that is given to them by God to ensure they are not deceived
by counterfeit spirits. Ini adalah kebijaksanaan dan hikmat dan pemahaman yang diberikan kepada mereka dari Tuhan untuk memastikan setiap roh itu dapat diuji, bisa diuji agar pengikut Kristus tidak tertipu dengan roh palsu. In 1 Corinthians chapter 14, reading from verse 6 to 9, it says, "Now, believers, if I come to you speaking in unknown tongues, how will I benefit you unless I also speak to you clearly, either by revelation, revealing God's mystery, or by knowledge, teaching about God, or by prophecy, foretelling the future, speaking a new message from God to the people, or by instruction, teaching precepts that develop spiritual maturity. Yet, even lifeless things, whether flute or harp, when producing a sound, if they do not produce distinct musical tones, how will anyone listening know what is piped or played? And if the war bugle produces an indistinct sound, who will prepare himself for battle? So it is with you. If you speak words in an unknown tongue that are not intelligible and clear, how will anyone understand what you are saying? You will be talking into the air, wasting your breath." 1 Korintus pasal 14 ayat 6 sampai 9. Khusus yang membaca Alkitab ini bagusnya dicatat atau di-capture ya, karena ini sangat jelas agar saudara tidak belajar yang tidak-tidak. Sekarang orang-orang percaya, jika saya datang kepadamu berbicara dalam bahasa yang tidak dikenal, bagaimana saya akan bermanfaat bagimu, kecuali saya juga berbicara dengan jelas, baik melalui pewayuan, mengungkapkan misteri Allah, atau dengan pengetahuan, mengajar tentang Tuhan, atau dengan nubuat, meramalkan masa depan, menyampaikan pesan baru dari Tuhan kepada orang-orang, atau dengan instruksi untuk mengembangkan kedewasaan rohani. Namun, bahkan benda mati, seruling atau harpa ketika menghasilkan suara, jika mereka tidak menghasilkan nada, musik yang berbeda, bagaimana orang mendengarkan dan tahu apa yang dipipikan atau yang dimainkan? Dan jika trompet perang mengeluarkan suara yang tidak jelas, siapa yang akan mempersiapkan diri untuk berperang? Demikian pula dengan Anda. Jika Anda mengucapkan kata-kata dalam bahasa yang tidak dikenal, yang tidak dapat dipahami dan jelas, bagaimana orang akan mengerti apa yang Anda katakan? Anda sedang berbicara ke udara, membuang-buang napas. So as we can see here, according to scripture, instead of creating confusion, the apostles, meaning those who are officially appointed by Jesus, they did not allow tongues to be spoken at will or collectively expressed publicly. Jadi sesuai dengan firman ya, firman yang semua sudah tadi saudara baca, yang sudah kita tayangkan ya. Nah, para rasul membuat suatu kesepakatan daripada orang-orang kebingungan dan mereka menciptakan kebingungan secara resmi. Ditunjuk oleh Yesus, mereka tidak mengizinkan bahasa lidah diucapkan sekehendak hati atau diucapkan secara kolektif di depan umum ya, di depan ibadah besar. Oke. Harus ada konfirmasi tentang apa yang dibicarakan dengan terjemahan ataupun interpretasi yang tepat. So you see that when they were present at the upper room meeting, when the Holy Spirit came upon them, they all spoke in tongues. Nah, dengar ya. Ini kan yang kejadiannya yang di ruang atas ya. Sewaktu Roh Kudus turun, mereka berbahasa lidah. But when they progressed and as their group grew bigger, they never say, "Let us recreate that
event once again. Dengar baik-baik saudara, itu terjadi di ruangan atas. Itu adalah suatu perkumpulan pribadi. Tidak begitu banyak orang ya. Hal itu terjadi, mereka diurapin Roh Kudus, mereka berbahasa lidah. Tetapi mereka tidak menciptakan hal seperti itu di ibadah umum, di tempat kumpulan banyak orang, dan memfabrikasi dan menciptakan kembali suasana semacam itu. So they did not tell the people, come on, let's all speak in tongues. Let us break out in tongues. They did not do that at all. Para rasul yang langsung menerima urapan itu tidak pergi ke ibadah-ibadah ataupun perkumpulan besar dan mulai mengajarkan setiap orang, ayo sama-sama kita berbahasa roh bersama di satu kumpulan besar itu. Instead, Tidak. they are saying there must be confirmation of what is being spoken with proper interpretation. Sebaliknya, mereka mengajarkan orang-orang agar tidak membingungkan secara resmi. Mereka tidak mengizinkan bahasa roh diucapkan di tempat umum kecuali ada interpreternya, kecuali ada yang bisa menginterpretasi dengan tepat. So as we can see, my friends, if the genuine apostles that are appointed by Christ himself did not try to deceive others by showing that they are filled with the Holy Spirit, by instructing everyone to break out in tongues. Lihatlah saudara, bedanya di mana? Rasul yang asli, yang sejati, mereka tidak perlu membuat-buat. Mereka tidak perlu memfabrikasi. Mereka tidak perlu biar orang lain melihat mereka kelihatannya seperti wah diurapin banget dengan roh dan mulai mengajak orang-orang melakukan apa yang dia lakukan. So this is the question we must be asking ourselves. If those genuine apostles did not do that, why are all these so-called prophets and counterfeit apostles today doing that? Lihat saudara, kalau kita belajar di firman Tuhan, di zaman itu para rasul yang ditunjuk oleh Yesus sendiri tidak melakukannya dan melarangnya. Kenapa sih kok rasul zaman now sesuka mereka melakukan hal yang bertolak belakang dengan perintah dan aturan? I hope from here everyone can see the difference between what is genuine and what is counterfeit. Saya berharap setelah saudara belajar ini, saudara mulai bisa membedakan yang mana yang asli dan yang mana yang KW. 1 Corinthians 14:13 says, therefore let one who speaks in a tongue pray that he may be gifted to translate or explain what he says. 1 Korintus pasal 14 ayat 13 firman Tuhan berkata, oleh karena itu hendaklah orang yang berbahasa roh berdoa agar dia juga diberi karunia untuk menerjemahkan dan menjelaskan apa yang dia ucapkan, apa yang dia katakan. So as you can see, it's not speak in tongue at will, you can do it. That's not what they are teaching. Jadi saudara bisa melihat ya, ini bukan sesuatu yang tiba-tiba langsung bahasa roh langsung keluar ya tanpa alasan terus tidak bisa diterjemahkan dan dilakukan di tempat umum. Bukan seperti itu saudara, itu bertolak belakang dengan firman Tuhan. So what they were teaching back then is, okay, if you want to speak in tongues, please pray that you will be given the gift to translate and interpret. Artinya apa sih? Mereka diajarkan seperti ini. Kalau you mau bahasa lidah di tempat umum, you berdoa ya. You berdoa agar pada saat you berbahasa lidah, you juga diberi karunia untuk menerjemahkan dan menjelaskan apa yang engkau ucapkan. Ini loh. So the emphasis is not about you must speak in tongues. If not, you're not filled with the Holy Spirit. Jadi tekanannya bukan seperti ini, kamu harus berbahasa roh ya untuk membuktikan kamu itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Enggak seperti ini. The correct teaching should be, if you want to speak in tongues, please pray that you will be filled with the Spirit of God to translate and to interpret what you've just spoken. Tetapi
yang jelas dan yang tepat adalah begini. Jikalau saudara ingin berbahasa lidah, mintalah kepada Roh Kudus dan jangan berhenti di situ. Mintalah juga agar engkau diberi karunia untuk menerjemahkan dan menjelaskan apa yang engkau ucapkan, terutama di tempat umum. And in 1 Corinthians chapter 14 verse 27 to verse 28 it says, if anyone speaks in a tongue, it should be limited to 2 or at the most 3, and each one speaking in turn, not together, yeah. And one must interpret what is said. But if there is no one to interpret, the one who wishes to speak in a tongue must keep silent in church. Let him speak to God, to himself and to God. Lihat baik-baik saudara, 1 Korintus 14 ayat 27 sampai 28 sudah begitu jelas. Jika seseorang berbicara dalam bahasa roh, harus dibatasi dua orang ya, atau paling banyak 3 orang. Ini sedang berkata di ibadah ya, dan masing-masing berbicara secara bergantian, bukan bareng sekelompok ya. Nah, ayo dilanjutkan. Dan satu harus menafsirkan apa yang dikatakan. Ayo kesambungannya. Tetapi jika tidak ada yang tahu menafsirkannya, orang yang ingin berbicara dalam bahasa roh harus berdiam diri di dalam gereja. Biarkan dia berbicara kepada dirinya sendiri dan kepada Tuhan. So you see, my friends, do you see how far away are we from the truth today? Lihat saudara, jelas enggak betapa jauhnya cara pemikiran kita, cara kita beribadah, cara kita melakukan dengan kebenaran firman Tuhan. Betapa jauh. Did the Bible tell you, let us break out in tongues together right now? The Ada whole enggak church? firman Tuhan mengajarkan, ayo bareng semua berbahasa lidah? It is very clear. Sangat jelas di sini saudara. It must be limited to 2 and at the most 3. Di sini dikatakan harus dibatasi 2 atau paling banyak 3 orang. And each one must speak in turn. Meaning to say, after you speak in tongue, there must be interpretation. Dan dikatakan di sini masing-masing yang berbicara harus bergantian, artinya tidak bersamaan. Jadi contoh, yang satu maju, setelah itu ada interpretasinya, ada terjemahannya, baru satu lagi maju. So remember, my friends, God or Jesus himself is not saying to us, we cannot speak in tongues publicly. That's not what he's saying. Can you repeat? Sorry. Jesus is teaching us today, it is not that he forbid us to speak in tongues publicly. Nah, dengar baik-baik ya saudara ya. Tuhan Yesus tidak berkata kamu dilarang berbahasa roh di tempat umum. Tidak dikatakan seperti itu. But if you are truly filled with the Holy Spirit to speak in tongues, there is a procedure we must all follow. Tetapi jikalau engkau dipenuhi oleh Roh Kudus dan engkau mau berbahasa roh di gereja, di tempat umum, ada protokolnya. Ini loh protokolnya. This is written in the Bible very clearly. Ini sudah tercatat di firman Tuhan sangat jelas, saudara. There's nowhere in the Bible that says you can break out in tongues corporately as a church. Enggak ada di firman Tuhan, enggak ada di Alkitab sama sekali. Yang saudara bisa ketemukan, saudara bisa seenaknya sekelompok jemaat ratusan ribuan orang bersama-sama berbahasa lidah. The Bible never say you can speak in tongues at will without interpretation. Dan firman Tuhan sudah jelas-jelas berkata engkau tidak bisa main sembarangan mengeluarkannya tanpa ada interpretasi. So if you want to speak in tongues publicly, it's okay, we can do that. Just make sure, one by one person speak, another person translate or interpret. Then comes the second one, speak in tongues,
then followed by interpretation and translation. And Jadi- maximum only 3. Jadi sesuai dengan firman ini, jikalau saudara mau berbahasa lidah di gereja boleh maksimum 3 orang, oke? Jadi bergiliran. Yang pertama maju berbahasa lidah, setelah itu ada yang menterjemah, maju lagi berbahasa lidah, ada yang menterjemah, satu lagi maju, ada yang menterjemah, mamum 3 orang. So, what the Bible is teaching us, according to the word, is this. If you want to speak in tongues, please make sure you have someone that will interpret, or if you yourself is able to interpret. If not, Jesus says very, very clearly, please shut up, meaning to say, keep silent. Okay? That means shut up. And you had better either speak to yourself or speak to God privately at home. Jadi, jikalau saudara mau berbahasa lidah di gereja, pastikan saudara dipenuhi karunia Tuhan juga untuk menerjemahkannya, atau ada orang lain yang sanggup menerjemahkan bahasa lidah saudara. Jikalau tidak demikian, Yesus berkata kepadamu, baiknya you diem aja dek, jangan ngomong banyak, baiknya you ngomong kepada dirimu sendiri aja dek, kalau enggak you ngomong sama Tuhan, udah diem. So rather than to show off or to confuse others because of our spiritual pride, the Apostle Paul clearly helped us to understand why it is so important and necessary to speak in tongues publicly. Daripada memamerkan atau membingungkan orang karena kesombongan rohani kita, Rasul Paulus dengan jelas membantu kita untuk memahami mengapa itu tidak penting, bahkan itu tidak perlu berbahasa roh di depan umum. Many people today think it is so important to speak in tongues publicly to show that we have the Holy Spirit or the presence of God in our midst. Banyak sekali orang berpikir seperti ini. Ini sangat penting untuk membuktikan ini di tempat ini ada Roh Kudus. Setiap kita itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi ini sangat penting, kita harus berbahasa roh. But here Jesus tells us very clearly, it is not important. Tetapi jelas-jelas di Alkitab, Yesus berkata, terbalik dengan apa yang kamu katakan. If there's no translation or interpretation of these tongues that you're speaking, like the laba 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 laba, please shut up. Jadi kalau tidak ada yang sanggup menerjemahkan apa sih itu kura-kura, apa sih itu laba-laba, tolonglah diem kamu. So you see, my friends, this is not what I'm saying, but Lihat, this is what saudara, Jesus himself is saying. Ini bukan yang aku katakan, tetapi inilah yang tercatat dan terpapar di depan matamu. Yesus yang katakan. So please note, we are not forbidden to speak in tongues. Tolong ingat sekali lagi, kita tidak dilarang. Berbahasa roh tidak dilarang. In fact, we are encouraged to speak in tongues and to pray in tongues privately for self-edification, and more importantly is to become one with God in spirit, meaning to say you are desiring holiness. Jadi saudara, setiap kita tidak dilarang berbicara dalam bahasa roh. Sebetulnya kita didorong untuk berbahasa roh dalam doa. Tetapi berbahasa roh dalam doa itu secara pribadi, saudara, pribadi. Pribadi untuk apa? Untuk menguatkan diri kita sendiri. Dan yang lebih penting, untuk mau menyatu agar kita lebih menyerupai Tuhan. And in Romans chapter 8 verse 26, it says, in the same way the Spirit comes to us and help us in our weakness. We do not know what prayer to offer or how to offer it as we should, but the Spirit himself knows our need and at the right time intercedes on our behalf with sighs and groanings too deep for words. That is speaking in tongues or praying in tongues. Roma pasal 8 ayat 26. Dengan cara yang sama, Roh datang kepada kita dan membantu kita dalam kelemahan kita. Kita tidak tahu doa apa yang harus kita panjatkan atau bagaimana mengucapkannya sebagaimana mestinya. Tetapi Roh sendiri mengetahui kebutuhan kita dan pada waktu yang tepat
menengahi atas nama kita dengan desahan dan rintihan yang terlalu dalam untuk diucapkan. So according to this portion of scripture, Jesus is showing us how we can pray in tongues and allow the Holy Spirit to fill our hearts and to intercede for us. Jadi dari firman ini kita diajarkan ini secara pribadi kita bisa berbahasa lidah, kita bisa berdoa ya. Kita bisa berdoa dengan berbahasa roh. Untuk apa sih? Agar kata-kata yang sudah tidak sanggup kita ucapkan di dalam kelemahan kita dengan desahan dan rintihan, disitulah kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi. Next, in 1 Corinthians chapter 14, verse 18 to 19, the Bible says, I thank God that I speak in unknown tongues more than all of you. Nevertheless, in public worship, I would rather say 5 understandable words in order to instruct others than 10,000 words in a tongue which others cannot understand. 1 Korintus pasal 14 ayat 18 sampai 19. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya berbicara dalam bahasa yang tidak ku kenal, lebih dari kamu semua. Namun demikian, di tempat ibadah umum, saya lebih suka berbicara 5 kata-kata dengan akal budi saya untuk mengarahkan orang lain daripada 10.000 kata dalam bahasa lidah yang tidak bisa dimengerti oleh orang. So you see, my friends, again and again, the Bible tells us it is not important to show off. Lihat saudara, sekali lagi dikonfirmasikan oleh firman Tuhan. Tidak ada gunanya memamerkan. And many of you out there who do not speak in tongues is okay. Dan saya tahu banyak sekali Kristen yang tidak berbahasa lidah, tidak apa-apa. You are not less spiritual. Engkau bukan lebih rendah secara rohani, dan yang bisa berbahasa lidah jangan menganggap diri sudah dipenuhi Roh Kudus. Those of you who do not participate in speaking in tongues publicly, it's not that you are not spiritual. Dengar sekali lagi, yang tidak bisa berbahasa lidah dan yang tidak berbahasa lidah di dalam ibadah besar, tidak apa-apa, itu tidak membuktikan engkau secara rohani kurang dewasa, tidak. It's not that you are not filled with the Holy Spirit. Juga tidak membuktikan engkau tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. In fact, it is because you are filled with the Holy Spirit. That's why you are obedient to the Word of God. Sebaliknya, justru karena engkau dipenuhi oleh roh kebenaran, makanya engkau cuma bertindak sesuai dengan kebenaran. It is because you are filled with the Holy Spirit of God. That's why you are able to discern the Word of God. Sebaliknya, karena engkau dipenuhi oleh Roh Kudus, makanya engkau diarahkan untuk melakukan yang benar dan tidak berpartisipasi dalam hal-hal yang tidak benar. That is why you will never participate in the foolishness of the error of what all these people are doing today. Makanya engkau tidak pernah ikut serta berpartisipasi di dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. 1 Corinthians 14:39-40, the Bible says, Therefore, believers, desire earnestly to prophesy, to foretell the future, to speak a new message from God to the people, and do not forbid speaking in unknown tongues, but all things must be done appropriately and in an orderly manner. 1 Korintus pasal 14 ayat 39 dan 4-40. Oleh karena itu, orang-orang percaya sungguh-sungguh ingin bernubuat untuk meramalkan masa depan, untuk menyampaikan pesan baru dari Tuhan kepada orang-orang. Dan jangan melarang berbicara dalam bahasa yang tidak dikenal. Tetapi segala sesuatu harus dilakukan dengan baik dan teratur. So, as we can see here, this is the balance. Lihat ya saudara ya, di sini keseimbangannya. The Bible tells us very clearly, do not forbid people from speaking in tongues. Dengar ya, ini keseimbangannya ya. Firman Tuhan berkata, jangan melarang orang berbahasa lidah. Jangan melarang orang berbahasa roh. Jangan, tidak boleh melarang.
But remember, all things must be done appropriately and in an orderly manner. Tetapi ingat juga segala sesuatu harus dilakukan dengan baik dan teratur sesuai dengan yang sudah diajarkan di firman Tuhan. So yes, speak in tongues as much as you like privately, as you desire. Iya, jadi saudara berbahasa roh, doa dengan bahasa roh sebanyak mungkin yang saudara bisa dan mau di pribadi, tempat pribadimu. But if you want to do it publicly, please make sure you follow according to the written word. Tetapi jikalau engkau mau melakukan di tempat umum, di ibadah umum yang banyak orang, pastikan engkau diatur oleh kebenaran firman Tuhan. Ada aturannya yang harus kamu patuhi. If there is no interpretation, we are instructed and commanded by law to keep quiet. Jikalau tidak ada interpretasi, engkau dan aku diperintahkan untuk diem. So do not be so foolish to continue in the public speaking of gibberish. Jadi janganlah menjadi bodoh di depan umum mengucapkan kata-kata yang sembarangan dan tidak ada gunanya dan buang napas. And the Bible tells us, yes, we can desire the gifts of the Spirit, we can desire the prophetic gift, the gift of tongues, but nevertheless, we must learn to desire God more than the gifts. Firman Tuhan juga mengajarkan, kita harus mempunyai keinginan untuk bisa memiliki karunia-karunia Tuhan, yaitu mungkin bernubuat. Tapi ingat saudara, yang terpenting adalah keinginan untuk lebih dekat kepada Tuhan. God is saying to us, we must develop spiritual maturity but never spiritual pride. Tuhan selalu mengajarkan kepada kita, kita harus mengejar, mengembangkan kedewasaan rohani. Tetapi jangan pernah menjadi sombong rohani. And speaking in tongues does not make us more spiritual than those who do not practice it. Dan sewaktu kita berbicara bahasa roh, tidak membuat kita lebih dewasa daripada orang-orang yang tidak tahu berbahasa roh. There is no need for us to create a spirit-filled atmosphere to display a false sense of the presence of God publicly. Kita juga tidak perlu menciptakan suasana yang ibaratnya seperti penuh dengan roh untuk memfabrikasi dan menunjukkan hadirat Tuhan yang palsu di depan umum. When you see all these churches encouraging their members to all break out in tongues so that they can show off that they are filled with the Holy Spirit, that they are so spiritual, we know it's a deception. Jadi saudara, kalau saudara melihat gereja-gereja yang selalu menyuruh orang ayo sama-sama berbahasa roh dengan tujuan untuk menunjukkan kita itu dipenuhi oleh roh, nah itu adalah suatu kebengkokan sebab tidak sesuai dengan firman Tuhan. Their objective is either to deceive or worse still, they are so ignorant they don't know the Bible. Tujuan mereka melakukan hal seperti ini yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, mungkin mereka sedang mempunyai maksud yang lain, atau sebaliknya mereka adalah ignoran, tidak mengenal firman Tuhan. So deception or ignorant, which is worse, you decide. Jadi ini ada maksudnya, ada maunya, atau ini kebodohan, ignoran, tidak mengenal aturan dan firman Tuhan. Saudara pilih sendiri yang mana. Acts chapter 2 verse 38 to 40, and Peter answered them, repent, change your views and purpose to accept the will of God in your inner selves instead of rejecting it, and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of and release from your sins. And you shall receive the gift of the Holy Spirit. For the promise of the Holy Spirit is to and for you and your children, and to and for all that are far away, even to and for as many as the Lord our God invites and bids to come to himself.
And Peter solemnly and earnestly witnessed or testified and admonished, exhorted with much continuous speaking, and warned and reproved, advised, encouraged them, saying, Be saved from this crooked, perverse, wicked, and unjust generation. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 sampai 40. Dan Petrus menjawab mereka, bertobatlah. Apa sih artinya bertobatlah? Ubahlah pandangan dan tujuanmu untuk menerima kehendak Tuhan di dalam dirimu daripada menolaknya. Dan dibaptislah kamu masing-masing dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dan pembebasan dari dosa-dosamu. Dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Karena janji Roh Kudus adalah untuk kamu dan anak-anakmu, dan untuk semua yang jauh, bahkan untuk sebanyak yang Tuhan Allah kita undang dan minta untuk datang kepadanya. Dan Petrus dengan sungguh-sungguh bersaksi dan menasehati, mendesak, mengajar terus-menerus, memperingatkan, menegur, mendorong mereka dengan mengatakan, diselamatkan dari generasi yang bengkok, sesat, jahat, dan tidak adil ini. So according to this portion of scripture, we know that we must be baptized in the name of Jesus Christ for the repentance of our sins, so that we can receive forgiveness and also receive the power of His Holy Spirit to keep us free from the bondage of sin. Jadi, sesuai dengan firman ini, setiap kita tahu, kita harus dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pertobatan atas dosa-dosa kita, sehingga kita dapat menerima pengampunan dan juga menerima kuasa Roh Kudus untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Kita menerima Roh Kudus agar Roh Kudus bisa menolong kita untuk hidup kudus. So we receive the Holy Spirit because we know we must be holy. Kita itu menerima Roh Kudus karena Tuhan tahu kita perlu hidup kudus dan Roh Kudus bisa menolong kita untuk kudus, saudara. And our purpose for speaking in tongues should be for the purpose of drawing spiritually closer to God. Dan tujuan kita berbahasa roh harusnya agar kita bisa mendekatkan diri, menyelaraskan diri kita secara rohani kepada Tuhan, bukan dipamerkan. So you know that to speak in tongues is not to show people that you are spiritual. Jadi ya, seperti yang saudara tadi dikatakan, berbahasa roh itu bukan ditunjukkan agar orang melihat, dia ini ya bisa berbahasa roh, dewasa secara rohani, diurapin. So the practical application of speaking in tongues is to flow in the Holy Spirit and to allow the Holy Spirit to control our hearts and minds in order to develop the character of Christ. Nah, berbahasa roh itu tujuannya agar Roh Kudus terus-menerus bekerja di dalam diri kita, mengembangkan karakter Kristus di dalam diri kita dan memampukan kita yang emosi jadi tidak emosi ya, dan menolak dosa. So many of us who are the children of God, we must continue to pray in tongues and allow the Holy Spirit to bring conviction into our hearts. Jadi secara pribadi sebagai anak Tuhan, iya kita harus terus pribadi berbahasa roh, berdoa di dalam roh terus-menerus dengan tujuan agar kita dirubah untuk menjadi dewasa secara rohani, lebih menyerupai Kristus. It is to help us reject sin and to reflect the character of Christ to the point where we reach spiritual maturity. Agar kita menolak dosa, agar kita bisa lebih menyerupai Kristus, agar kita terus-menerus lebih disempurnakan hari demi hari. And as we are spiritually more matured, we will begin to repent more often and learn to detest and to regret our past errors. We learn to reject sin and make every effort not to repeat it. Dan saat kita lebih
sempurna, lebih dewasa secara rohani, kita akan mulai lebih menyadari kesalahan kita dan mau bertobat, mau belajar, menyesali kesalahan kita. So we know we are filled with the Holy Spirit when we begin to change our desire and our purpose to please God instead of indulging in our sinful pleasures. Kita tahu kita sudah dipenuhi Roh Kudus pada saat kita tahu mengubah keinginan kita, mengubah yang kita mau dan kita ngotot, kita mau terus diubah dengan tujuan kita cuman menyenangkan Tuhan daripada menyenangkan diri kita sendiri. So my friends, we must stop being foolish and ignorant. Jadi saudara, berhentilah bodoh dan ignoran. If we say we are spirit-filled, Jikalau saudara mengaku saudara dipenuhi oleh roh, it is because we are no longer indulging in sin. itu artinya, buktinya adalah saudara tidak lagi selalu tergoda dan selalu balik lagi melakukan dosa. It cannot be you are speaking in tongues and proclaiming you are spirit-filled, but then you are watching pornography or committing adultery or practicing homosexuality. Tidak mungkin saudara bisa mengaku saudara dipenuhi roh, saudara bisa berbahasa roh, tetapi setelah itu saudara berzina, saudara LGBT, saudara marah-marah. Next, we see in 1 Corinthians 14:37, if anyone thinks and claims that he is a prophet, a true spokesman for God, or spiritually astute, filled with and energized by the Holy Spirit, let him recognize that the things which I write to you are the Lord's commandment. If anyone does not recognize this, that is, it is a command of the Lord, he is not recognized by God. 1 Korintus pasal 14 ayat 37. Jika ada orang yang berpikir dan mengaku bahwa dia adalah nabi, juru bicara Tuhan yang sejati, atau lihai secara rohani, dipenuhi dan dikuatkan oleh Roh Kudus, biarkan dia mengenali bahwa hal-hal yang saya tuliskan kepada mereka adalah perintah Tuhan. Jika ada orang yang tidak mengenali ini, bahwa itu adalah perintah Tuhan, dia sendiri tidak dikenali oleh Tuhan. We must know for a fact that everything that is written in Scripture is the Lord's commandment, meaning to say, it is the written law of God. Setiap kita harus tahu ya, ini adalah mutlak. Semua yang tertulis di Alkitab adalah aturan Tuhan. Artinya hukum Tuhan. So according to His Scripture and His law, we are encouraged to speak in tongues privately. Jadi sesuai dengan aturan dan firman Tuhan, dia menyuruh kita ya, mendorong kita ya, iya kita berbahasa roh bagus, berdoa di dalam roh bagus di tempat pribadi. And by His law, we are commanded never to speak in strange, unknown tongues without biblical interpretation publicly or corporately as a congregation. Dan juga dengan aturan dan hukumnya kita diperintahkan jangan berbahasa roh atau yang aneh-aneh di tempat umum, di ibadah umum tanpa ada yang bisa menerjemahkannya sesuai dengan hukum dan aturannya. And this is the most important part of this scripture. Dan yang sangat penting dari firman ini adalah anyone, this is what Jesus say, anyone that does not recognize or agree with this portion of scripture is not recognized by God and not recognized by Elohim. Nah, saudara, ini porsi yang sangat penting, yang terpenting dari firman ini. Firman Tuhan berkata, jika ada orang yang tidak mengenali ini itu apa? Jikalau ada orang yang tidak mengenal perintah Tuhan, dia tidak dikenali oleh Tuhan sendiri. So,
When you look at the situation in today's context, Jadi sewaktu engkau melihat situasi zaman now sekarang ini, why do so many Pentecostal, charismatic, and evangelical churches emphasize on speaking in tongues publicly? kenapa banyak sekali gereja-gereja karismatik, Pentakosta, dan Injili selalu mendorong orang untuk berbahasa roh secara umum, di ibadah umum. So everyone speak in tongues, laba 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 laba, and then declare financial prosperity. Dan setelah itu semua semangat berbahasa lidah seperti ini, laba-laba-laba-laba. Setelah itu mendeklarasikan agar setiap orang makmur secara finansial. And they continue to speak in tongues, laba laba laba, and they claim healing. Setelah itu mereka lanjut lagi, laba-laba-laba-laba. Setelah itu nuntut lagi, semua sembuh. And they demand for miracles. Dan setelah itu lanjut lagi, nuntut harus ada mukjizat. And worse still, they criticize other denominations that do not follow in their footsteps. Dan yang paling gawat adalah mereka mengkritik orang lain yang tidak mengikuti jejak mereka, menganggap mereka semua tidak dipenuhi Roh Kudus dan tidak ada Roh Kudus. Itu yang paling gawat. They criticize other denominations of being too boring, not spirit-filled. Mereka mengkritik denominasi lain tidak memiliki kuasa Roh Kudus dan bosan, terlalu bosan. They criticize and they condemn other churches to say, you are not filled with the power of God. Mereka mengkritik orang lain, gereja lain, denominasi lain, berkata engkau tidak dipenuhi Roh Kudus, ibadahmu tidak ada Roh Kudus. Because all of you don't speak in tongues publicly. Sebab kalian tidak berbahasa roh secara umum. And we see throughout the years, we witness Dan kita melihat dengan mata kita sendiri tahun demi tahun. we witness many people who speak in tongues Sunday after Sunday. Kita melihat sendiri dengan mata kita orang-orang yang berbahasa lidah minggu demi minggu. They are professionals. They can speak in tongues and look so spiritual. Mereka itu profesional, mereka bisa berbahasa roh dan kelihatannya seperti sangat diurapin. But after the pastor speak in tongues Sunday after Sunday, Setelah minggu demi minggu berbahasa roh, suddenly people realize he's gay. tiba-tiba orang baru sadar, rupanya itu gay ya. And when you see all these worship leaders speaking in tongues, galaba, Dan Sunday after engkau juga Sunday, melihat ada juga ini pemimpin pujian minggu demi minggu bahasa roh terus berjam-jam 5 ibadah. they are having affair with the worship. Setelah berbahasa team. lidah, mereka berzina sesama di tim pujian. They are having affair with the prayer team. Mereka berzina dengan pendoa syafaat. They are committing adultery. Berzina, saudara. And every Sunday, laba. Dan setiap minggu kerjaannya begini, kura-kura laba-laba. Is that filled with the Holy Spirit? Kayak begini dipenuhi roh. They continue to indulge in their sinful practices instead of pursuing holiness. Daripada hidup kudus, mereka terus-menerus memenuhi hasrat dan keinginan mereka. And we know many of these pastors, many of these churches, many of these their members and congregation, a lot of them, as the Bible says, will not enter into heaven. Dan kita juga tahu banyak sekali yang model beginian. Baik itu pendeta, baik itu gereja, baik itu jemaat. Sesuai dengan firman Tuhan yang sudah dinubuatkan. Mereka tidak akan mendapat bagian di kerajaan surga. Because we know in Matthew 7, it is clearly written, all these people that say, Lord, Lord, I've done so many things in your name. I have mega church, mega ministry. I've cast out demons in your name. I can speak in tongues. But Jesus says to them, get away from me. Sebab sudah tertulis di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Orang-orang yang tampak sangat diurapin ini akan berkata, aku loh sudah mengadakan hal-hal yang mukjizat, mengusir setan dengan nama Yesus. Bisa berbicara dengan bahasa roh, bisa mengusir setan.
Tetapi Yesus akan berkata, "Enyalah kamu di hadapanku, aku tidak pernah mengenalmu sebab engkau tidak pernah taat kepada aturan dan firman-Ku." So my friends, do not continue to be deceived. Saudara, sudah cukup. Jangan lagi tertipu dan menipu dirimu sendiri. The Bible did not say we cannot speak in tongues. Firman Tuhan tidak berkata kita tidak boleh berbahasa roh. The Bible says we must practice speaking and praying in tongues privately. Firman Tuhan berkata engkau harus berbahasa roh, doa dengan bahasa roh, tetapi pribadi. And the purpose is not to show people how spiritual you are. Dan tujuannya bukan untuk memamerkan kepada orang lain betapa engkau dewasa secara rohani dipenuhi oleh Roh Kudus. It is to draw closer to God in spiritual intimacy and also to become spiritually more mature. Tetapi agar engkau belajar untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan sehingga engkau menjadi dewasa secara rohani. Let us pray. Ayo sama-sama kita berdoa. Father, we thank you for your precious word this evening. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu malam hari ini. We thank you, Father, that your truth has set us free from the deception of the world. Terima kasih kebenaran-Mu telah memerdekakan kami dari penipuan yang ada di dunia ini. Father, I pray, convict our hearts so that we will stop practicing all this foolishness and error. Insyafkan hati kami ya Tuhan agar kami berhenti mempraktekkan kesesatan yang tidak datang dari Engkau. Let us go forth to be empowered by your Holy Spirit and by your word. Biar mulai malam ini kami bisa melangkah dengan urapan Roh Kudus dan kebenaran-Mu yang baru. So that whenever we speak in tongues or pray in tongues, we know the reason, we know the purpose, and we know, Lord, it is to glorify you. Sehingga pada saat kami berbahasa roh atau berdoa di dalam roh, kami tahu maksudnya untuk apa, tujuannya untuk apa, dan yang terpenting adalah kami tahu semua ini untuk memuliakan nama-Mu dan membuat kami lebih dewasa secara rohani. So help us to continue to speak in tongues that will glorify your name. Tolonglah kami agar pada saat kami berbahasa roh kami memuliakan nama-Mu. Help us to continue to speak in tongues that will speak of your great and mighty works. Tolonglah agar setiap kami berbahasa roh kami menceritakan tentang karya-karya-Mu yang luar biasa dahsyat. Teach us to discern and to know what is real, what is genuine, and what is counterfeit. Ajarlah setiap kami agar kami bisa melihat dengan jelas mana yang murni, mana yang tidak, mana yang asli, dan mana yang palsu. And help us, Father, so that we will never participate in all the deceptions anymore. Dan tolonglah kami ya Tuhan agar kami tidak lagi ikut berpartisipasi di dalam kebengkokan di zaman yang semakin jahat ini. We thank you, Father, and in Jesus' name, all of God's people say, Terima kasih Tuhan, dan di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amen.